Shalom saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, selamat pagi. Kita akan terus belajar ya, nubuatan tentang kehadiran Yesus di tengah-tengah dunia ini itu menjadi penting buat kita ya. Karena kehadiran Yesus itu bukan suatu rencana yang dibuat manusia, tetapi satu rencana yang sudah dibuat oleh Allah di dalam kekekalan. Dan sehingga Kejadian pasal 3 ayat 15 itu menjadi satu ayat nubuat yang disampaikan Tuhan ya. Itu menyangkut ketiga hal penting di dalam pemberitaan Injil, yaitu proses kelahiran, lalu proses kebangkitan dan kematian. Itu urutannya. Tetapi di dalam Kejadian pasal 3 ayat 15 diperjelas kembali di dalam nubuatan-nubuatan yang disampaikan para nabi di dalam perjanjian lama. Dalam kitab Yesaya pasal 7 ayat 14 kita melihat nubuatan. Di sana dikatakan perempuan muda yang akan mengandung. Lalu kemudian dia akan memberikan nama kepada anak itu adalah Immanuel. Lalu dalam Mika pasal yang kelima ayat yang pertama, di situ dinubuatkan tentang Bethlehem ya. Ya, jadi tempat ya kelahiran raja ya di tengah-tengah bangsa Israel. Dan ini saudara-saudara sangat berhubungan dengan Daud. Nah, kita lihat paralelnya Yesus dan Raja Daud ya. Jadi sama-sama kedua-duanya sebenarnya menjadi raja. Daud itu raja dalam perjanjian lama, sementara Kristus itu raja tetapi yang memerintah secara rohani. Sebetulnya itu ya aplikasinya. Kalau Daud menjadi gambaran tipologi tentang pemerintahan kerajaan yang berkuasa secara dunia, tetapi Kristus itu lebih kepada hal-hal yang bersifat rohani. Nah, itu aplikasinya semacam itu. Makanya ada hal-hal yang begitu mirip dan begitu sama dengan apa yang terjadi kepada Daud. Contohnya misalnya pemerintahan Daud itu dia memerintah menjadi raja itu selama 40 tahun, tetapi terbagi menjadi dua, 7 tahun di Hebron, 33 tahun dia memerintah di Yerusalem. Ya, hidup Yesus itu selama 33,5 tahun ya, dan dia berkuasa ya, dia melayani di seluruh tempat di wilayah Israel. Dia juga melayani di wilayah utara, dia juga melayani di wilayah selatan. Saudara-saudara, jadi kalau kita amati Tuhan Yesus selama ketika melayani, lebih banyak peristiwa-peristiwa mukjizat yang dilakukan justru itu terjadi di wilayah utara, di sekitar Galilea dan sekitar, bahkan juga di Samaria. Tetapi di dalam peristiwa salib, kita tahu bahwa Yesus disalib di wilayah Yerusalem, di Bukit Golgota. Ya, di mata Yesus tidak terpecah sama sekali. Yesus melihat Israel Utara dan Israel Selatan itu adalah satu. Ya, sehingga beberapa kali Yesus juga hadir di tengah-tengah kehidupan orang-orang Samaria, termasuk bertemu dengan perempuan Samaria itu misalnya. Nah, sama seperti Daud yang memegang kedua wilayah, yaitu yang ada di Hebron dan juga di Yerusalem, Yesus juga berkuasa atas dua tempat itu. Lalu juga saudara-saudara, di dalam Kejadian pasal 3 ayat 15 dijelaskan tentang kematian. Ya, di situ memang kurang begitu jelas ya ayatnya tentang kematian. Misalnya tentang keturunanmu akan meremukkan tumitnya. Di dalam Yesaya pasal yang ke-52 ayat yang sampai pasal 53, saya berharap kita membaca semuanya itu bicara tentang kematian. Jadi di situ sangat detail dijelaskan begitu rinci tentang kematian Kristus. Lalu tentang kebangkitan misalnya, Perjanjian Lama juga menulis, bahkan kitab Ayub menuliskannya. Ayub menuliskannya di dalam pasal 19 ayat yang ke-25. Di sana dikatakan, penebusku hidup, dia bangkit dari debu. Misalnya gitu ya. Jadi itu jelas adalah nubuat tentang kebangkitan Kristus. Lalu saudara-saudara, bahkan kenaikan Kristus itu pun sudah dinubuatkan. Saya berharap sedikit demi sedikit kita punya gambaran tentang Yesus Kristus yang akan kita beritakan ini ya, sampai nanti
Saya berharap waktu perayaan kenaikan kita memiliki satu tema yang baru, tetapi ini pada saat-saat ini kita akan terus menambahkan ya pengetahuan kita tentang pemberitaan Injil ini. Sehingga kerangka berpikir kita itu sudah mulai terbuka dan jelas untuk memiliki bahan di dalam ketika kita menyampaikan. Bahkan kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul sekitar tentang peristiwa-peristiwa kelahiran, kematian, dan kebangkitan Kristus. Ya, gambarannya itu. Nah, saudara-saudara, itu sebabnya mari pagi ini kita tidak berhenti untuk terus belajar, baca Alkitab, referensi-referensi yang saya sudah sebutkan, saya berharap kita membaca, supaya kita punya gambaran, kita punya kerangka berpikir yang jelas, sehingga kita mampu memberi jawab di dalam setiap pertanyaan muncul di dalam pemberitaan Injil. Kiranya Tuhan semakin memberkati dan memperlengkapi kita, dan memberikan semangat dan kekuatan, dan kiranya Roh Kudus memberi kemampuan meneguhkan kita untuk semakin mengasihi Tuhan, dan ketika kita mengasihi Tuhan, kita juga terus belajar memberitakan Injil. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom, selamat pagi.